Dia mengeluarkan labu ayahnya dan mengoleskannya ke pipinya seperti sedang memakai makeup. Lalu dia mengambil labu ibunya dan mengusapkannya ke kelopak matanya seolah-olah itu eyeshadow. Dia menggunakan bor listrik untuk mengencangkan sepatunya dan kunci Inggris untuk mengikat pinggangnya. Kemudian dia memakai anting-anting spesial buatannya sendiri, mengambil buket mawar tanpa duri, dan perlahan keluar dari saluran pembuangan. Sebenarnya hari itu adalah hari pernikahannya. Ketika warga desa melihatnya, mereka semua menutup jendela karena ketakutan. Tapi dia tidak peduli, karena inilah gaya khas keluarga Adams. Saat musik bahagia pernikahan mulai dimainkan, sang pengantin wanita perlahan-lahan masuk ke aula pernikahan. Tapi tiba-tiba Gomez teringat bahwa dia lupa membawa cincin kawin. Pada saat itu juga peliharaan mereka, Ting, datang berlari dan seperti sulap membawa cincin itu. Tepat saat pendeta akan memulai upacara, beberapa warga desa datang membawa obor menyala. Tujuan mereka adalah untuk membasmi monster-monster ini. Gomez segera menyelesaikan pernikahan dan menyuruh keluarganya untuk melarikan diri, tapi hanya ada satu jalan keluar, dan itu pun sudah dihancurkan oleh warga. Ini tidak ada lagi jalan untuk kabur. Mereka terpaksa mengangkat senjata dan melawan, tapi mereka tidak berniat menyakiti siapapun. Demi melindungi keluarganya, Nenek rela tinggal di belakang untuk memberi waktu kepada yang lain untuk melarikan diri. Sang adik laki-laki menggendong mereka semua dan mulai mendaki ke atas gunung. Di malam bulan purnama itu mereka tampak kesepian dan tak berdaya. Mereka mungkin selamat, tapi kemanapun mereka pergi, orang-orang selalu ketakutan dan mengusir mereka. Saat itulah Gomez berjanji kepada istrinya bahwa ia akan menemukan rumah yang aman untuk mereka. Dan perjalanan pun dimulai. Saat sedang mencari rumah baru, Ting sedang memainkan musik ketika tiba-tiba muncul seorang pria berpakaian putih di depannya. Ting tidak sempat berhenti dan langsung menabraknya. Mereka semua segera keluar dari mobil untuk melihat keadaannya. Dari pakaiannya, Gomez menyadari bahwa pria itu tidak waras secara mental. Saat itu juga, Morticia melihat sebuah kastil tua yang sepi di puncak gunung. Apakah itu bisa menjadi rumah baru mereka? Tapi tiba-tiba pria yang tampaknya sudah mati itu hidup kembali. Namun Gomez berkata, "Terima kasih teman lama. Sekarang kamu yang akan memandu kami." Dan begitu saja, tanpa banyak pikir pria itu menjadi pelayan Gomez. Tak lama kemudian mereka sampai di kastil itu. Gomez memecahkan segel dan membuka pintu. Tempat itu sangat menyeramkan. Tetesan darah menetes dari dinding. Siapapun pasti akan lari ketakutan. Tapi keluarga Adams justru menyukai rumah seperti itu. Karena itulah mereka memutuskan untuk tinggal di sana. Tak lama kemudian mereka memiliki dua anak yang aneh. Anak perempuan tertua diberi nama Wednesday. Dia suka tidur di bawah gilotin. Jika roh pohon tidak membangunkannya setiap pagi, mungkin dia sudah mati berkali-kali. Adik laki-lakinya, Pugsley, bahkan lebih menyeramkan. Dia paling senang mencoba senjata buatannya sendiri pada ayahnya. Kakak beradik ini sangat dekat. Cara Wednesday menunjukkan kasih sayangnya adalah dengan mengubur Pugsley hidup-hidup. Dan begitulah keluarga Adams mulai hidup bahagia di kastil menyeramkan itu. Semuanya berjalan baik, sampai suatu hari kabut di sekitar kastil mulai menghilang. Dan tampaklah sebuah kota kecil yang indah di depan mereka. Pada saat yang sama, agen properti Margot sedang menunjukkan rumah kepada klien. Begitu dia membuka tirai, semua orang terkejut. Kastil menyeramkan itu terlihat di atas gunung. Margot pingsan karena ketakutan. Begitu warga mengetahui keberadaan kastil itu, keluarga Adams memutuskan untuk memberitahu mereka bahwa mereka tidak berbahaya. Tapi begitu warga melihat mereka, semua ketakutan. Ketika mereka melihat Pugsley minum air dari tanah seperti anjing, mereka panik dan melarikan diri. Sejak saat itu, warga mulai menganggap keluarga Adams sebagai monster.